Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bara Servis di channel Bara Alfalih, tempat untuk belajar memperbaiki elektronik rumah tangga. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah semua urusannya ya teman-teman. Oke, kali ini saya mendapat servisan kipas angin Miyako mati total ya. Sorry, bukan Miyako, Mas Bion. Sorry, salah sebut ya. Kipas angin Mas Bion mati total. Oke teman-teman, seperti apa cara mengatasinya? Simak terus videonya dan jangan lupa ya like, komen, dan subscribe dulu. Sebelum kita bongkar, subscribe-nya ditunggu. Jangan lupa catat ya. Nah, langsung saja ya teman-teman. Ini dilakukan dengan catatan masih bisa diputar ya, tidak seret ya. Itu untuk yang asnya, yang ke as tempat kipas itu harus masih bisa diputar, tidak seret ya teman-teman. Kalau seret ini tidak saya sarankan seperti ini ya. Kalau seret ada di video saya yang ini di pojok kanan atas, cara mengatasi kipas seret ya. Nah, oke teman-teman, langsung kita bongkar aja ini belakangnya ya. Kita lepas semua bautnya ya teman-teman. Kita putar aja langsung semuanya sampai terlepas semuanya bautnya teman-teman. Apa fungsinya buat kita bongkar ini? Untuk memastikan ya teman-teman, untuk memastikan kabel arusnya itu warna apa yang lari ke dinamonya ya teman-teman ya. Ingat sekali lagi, cara ini dilakukan hanya untuk kipas yang tidak seret atau putarannya masih normal kalau diputar pakai tangan ya. Kalau sudah seret, jangan lakukan cara ini ya teman-teman ya. Kenapa? Karena itu tidak akan bertahan lama. Nah ini ya, ini kabel arus ini yang dari colokan, yang satu lari ke ini ya, speednya, yang satu lari ke sini ya, ini langsung ke dinamonya. Jadi yang harus kita perhatikan kabel warna ini ya, berarti kabel warna putih. Oke ya teman-teman ya, berarti kabel putih ya, di sini kabel putihnya ya. Nah ini kabel putihnya, ini nanti kita langsung potong saja. Ya ini tadi ya, untuk melakukan ini harus seperti ini ya, jadi tidak ada seret sama sekali ya teman-teman. Kalau seret saya sudah membagikan video saya, kunjungin aja channel saya. Nah yang kedua, kita siapkan untuk alatnya ya, ini termopius. Kenapa saya saranin pakai termopius? Sebenarnya bisa juga dilangsungin, cuman lebih bagus pakai termopius ya, pakai sikring lah bahasa gampangnya. Jadi agar ketika nanti seret atau panas, ini yang putus di sikringnya ini ya, di termobiusnya ya, jadi tidak langsung dinamonya kebakar ya. Kadang ada yang dilangsungin ya, nyala, tetap nyala, cuman tidak ada pengamannya ya. Oke, di sini kita potong langsung aja kabel warna putih. Nah selesai kita potong kabel warna putihnya ya teman-teman, kita bakar aja. Ini saya mencontohkan tidak pakai solder ya, lebih bagus kalau ada solder pakai solder, cuman kalau nggak ada ya saya contohkan ini. Saya ada solder, cuman ini kan namanya buat pengetahuan teman-teman ya, jarang ya orang maksudnya ada solder ya, kita langsung aja praktekin tanpa solder ya. Nah yang selanjutnya kita ambil kabel yang warna biru ya teman-teman, ini untuk kipas Mas Bion itu kabel warna biru. Kalau untuk Cosmos itu biasanya di warna abu-abu. Kalau Cosmos kan ada abu-abu sama merah ya. Intinya gini aja teman-teman, kalau yang satunya tidak mau, andai kata ini sudah yang satunya ke arus, kabel arus ya, yang termobius yang satunya ini harus ke kabel arus ya. Tadi cara mengeceknya ada di video ini. Nah yang satunya itu ke kabel apa itu namanya, kapasitor ya.
Kebetulan ini kabel kapasitornya warna biru. Nah, ini nanti kita masukkan ke situ. Sebelum kita masukkan, kita bungkus dulu pakai lakban bakar semuanya ya, kaki-kakinya sama kepalanya kita bungkus juga pakai lakban bakar ya. Jadi itu tadi ya, yang satu ke kabel arus, yang satunya ke kabel kapasitor ya, warna biru kalau untuk mas pion. Kalau untuk Cosmos itu warna abu-abu, atau untuk yang lainnya ini biasanya yang ada termobiusnya ini ya Cosmos, mas pion, Miyako, Regency ya teman-teman ya. Kalau untuk merek Cina ini tidak bisa dilakukan karena merek Cina itu tidak ada termobiusnya. Oke, sekali lagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya. Yang belum like, komen, silahkan di like dulu, di subscribe dulu. Nah teman-teman, di sini kita masukkan ke sini ya, kita masukkan ke sini untuk apa tujuannya? Agar ketika panas ini langsung kena panasnya ya. Yang satu, kaki satunya ya, kaki satunya kita sambung ke kabel putih tadi ya, ke kabel arus. Dan yang satunya kita lilitkan di kabel biru. Ini hanya dililitkan ya, jangan dipotong kabel birunya ya teman-teman. Jadi kita cuman numpang aja di sini. Jadi jangan dipotong yang kabel birunya, kalau yang kabel putih dipotong aja. Nah, gini kita coba dulu ya. Kita coba colokin dan kita lihat. Nah, oke. Udah terlihat muter ya. Berarti udah oke ya di situ ya. Nah, saya ingatkan satu kali lagi, ini hanya dilakukan atau boleh dilakukan ketika memang tidak seret sama sekali ya teman-teman. Oke, sesudah kita pastiin jalurnya benar, langsung kita lakban aja ya. Langsung kita lakban. Pastiin ya teman-teman ya, untuk pelakbanan teman-teman harus pastiin ini terbungkus dengan sempurna ya teman-teman. Jangan sampai ada yang ini, takutnya kena di bodi dinamonya, nanti malah konslet, ngesot, nyetrum ya. Harus benar-benar perhatiin banget ya, soalnya ini kan arus dari PLN ya. Jadi teman-teman harus perhatikan benar lakbannya yang rapi, yang pasti kebungkus semuanya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk teman-teman dan rekan-rekan sekalian, kalau memang ada pertanyaan lain atau ada kerusakan lain, bisa langsung ditanyakan saja di kolom komentar. Saya akan langsung jawab ya teman-teman ya. Sesudah itunya kita bungkus dengan rapi ya teman-teman. Langsung kita bungkus juga untuk kabel yang lainnya ya. Untuk kabel yang lainnya itu langsung kita bungkus saja. Nah, yang ini kita bungkus. Ini tadi belum saya bakar, jadi saya bakar dulu ya lakban bakarnya. Ini kita bungkus rapi ya teman-teman ya. Jadi intinya semuanya harus kita bungkus benar-benar rapi ya. Dan ini video dari saya cukup sekian ya. Berarti masalah teratasi tanpa harus membongkar dinamonya ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Yang belum komen like, silahkan komen like-nya. Dan satu lagi, saya tunggu subscribe-nya ya, langsung di subscribe agar saya semakin semangat membagikan video ya teman-teman ya. Oke, dan ketika masalah ini sudah beres, berarti tinggal teman-teman pasang saja, tinggal teman-teman beresin. Untuk teman-teman yang mungkin punya kerusakan lain, bisa dilihat saja ya teman-teman di channel saya. Tentang kipas juga banyak, ada mesin cuci juga yang tidak mau buang air atau seret. Ini di video saya, yang lainnya banyak ya teman-teman. Silahkan teman-teman dikunjungin saja. Terima kasih.